Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi dan pengembangan pribadi. Namun, masyarakat saat ini banyak yang memilih berwisata hanya untuk bergaya dan bersenang-senang, sehingga dari pihak pengunjung maupun pengelola wisata itu sendiri mulai melupakan kelestarian lingkungan yang ada. Konsep wisata yang diperlukan saat ini adalah wisata edukasi yang ramah lingkungan. Dengan menurunnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, serta menurunnya kualitas lingkungan, menuntut masyarakat untuk hidup dengan material yang ramah lingkungan. Dan hal tersebut dapat kita wujudkan dalam bentuk wisata edukasi yang dapat menghibur masyarakat, ramah lingkungan, serta menambah wawasan. Saat ini, wisata menjadi tempat yang paling dicari-cari oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia, tanpa terkecuali masyarakat Wonosobo. Wonosobo merupakan salah satu kota yang memiliki banyak objek wisata, baik berupa objek wisata buatan maupun sepenuhnya objek wisata yang memanfaatkan keasrian alam yang ada. Wisata edukasi merupakan perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan, ataupun pengetahuan mengenai tempat yang dikunjunginya. Wisata seperti ini juga disebut sebagai study tour. Dan biasanya, wisata edukasi dibangun untuk memenuhi kapasitas ilmu pengetahuan para pelajar dengan mengisi wawasan kebangsaan melalui kegiatan perjalanan, mengenal wilayah dan potensi sumber daya lokal. Di Kota Wonosobo, Wonoland menjadi salah satu wisata edukasi yang dapat memberikan pemikiran bagi masyarakat lain untuk menerapkan budaya ramah lingkungan dalam suatu pembangunan. Selain menjadi tempat rekreasi, Wonoland juga memberikan pengajaran bagi para pengunjungnya untuk tetap mengedepankan pendidikan dimanapun dan kapanpun mereka berada. Sehingga kolaborasi antara wisata dengan edukasi yang diciptakan dapat menarik perhatian para pengunjung wisata edukasi Wonoland. Wonoland sendiri itu kepanjangannya Wonosobo Wonderland. Jadi kayak kita itu pengennya jadi Wonosobo Wonderland, ada negeri yang ajaib di Wonosobo kayak gitu. Nah, jadi untuk Wonoland sendiri kan tagline-nya wisata edukasi dan rekreasi. Jadi kita pengennya itu bikin wisata yang ada edukasinya, nggak sekedar cuma jalan-jalan, tapi kalau banyak pengunjung kesini itu ya sambil belajar gitu. Apa sih pembelajarannya, apa sih edukasinya di Wonoland. Jadi kita terutama sih kita sediain buat anak-anak sekolah. Jadi mereka di sini bisa belajar mengenai tema-tema yang ada di sekolahan tapi diaplikasikan di sini. Contohnya kalau anak PAUD itu ya ada tanaman gitu, belajar tentang rekreasi, terus hewan. Nah, kita hewannya ada berapa sih? Ada kelinci, kuda, terus kambing. Gimana sih cari cara ngasih makannya? Itu sih. Terus mulai dari cara pemeliharaan, cara ini gimana cara mengelola. Terus untuk tamannya kita juga ada beberapa tema yang kita aplikasikan di sini, campuran antara lokal sama di luar negeri ya gitu. Contohnya ada ini taman Jepang, taman Korea, taman Belanda, taman Eropa gitu. Kita juga nyewain kostum biar biar menarik gitu. Jadi kenapa kita lebih mengangkat tema luar negeri, karena kita pengen di Wonosobo itu ada sesuatu yang
berbeda. Jadi kita nggak harus jauh-jauh ke sana gitu, tapi dengan apa ya, dengan uang yang terjangkau, dengan harga tiket masuk cuma 15.000, mereka udah bisa menikmati keindahan seperti di luar negeri kan. Kita pengen lah yang benar-benar kayak ini benar-benar di luar negeri beneran gitu, tapi kita nggak mau mengesampingkan kesan kayak di Indonesia nya, di Wonosobo sendiri. Jadi agak kita campur, jadi nggak monoton nuansa luar negeri aja. Terus kita sediain kostum itu nggak cuma misal pakai kostum Korea, nggak cuma di taman Korea, tapi bisa juga ke taman Jepang kayak gitu. Jadi nggak, nuansanya nggak monoton, bisa pindah-pindah. Toh kalau misalkan sewa kostum itu bisa jalan-jalan ke semua taman. Jadi yang kita sediain itu ada kostum Jepang, kostum Belanda, terus handuk Korea, sama princess buat anak-anak. Dari banyaknya kostum yang disuguhkan oleh Wonoland, masyarakat Wonosobo mulai tertarik untuk berkunjung, terutama dari pihak taman kanak-kanak yang melakukan kunjungan sekaligus pembelajaran. Biasanya dari sini ada pemandunya. Kita sesuaikan dengan jumlah muridnya. Biasanya kita pisah dengan orang tua gitu. Dan mereka biasanya dari sekolahan itu request kalau misalkan di sekolahan lagi tema apa, misalkan tema rekreasi, berarti pas di sini kita cuma jalan-jalan, happy-happy, seneng-seneng, nyanyi-nyanyi gitu. Kalau misalkan di sekolahan tema tanaman, biasanya mereka juga requestnya tema tanaman, jadi kita latihan menanam. Kalau untuk tanaman itu kita sediainnya bunga sih, kebanyakan jenis bunga. Jadi untuk bunga juga kita macam-macam. Ada yang kebanyakan sih kalau bunga itu aslinya kita ini campuran. Jadi nggak ada bunga yang asli Wonosobo, paling ini bunga-bunga yang dulu sering ditanam warga-warga. Nah kita munculin lagi kayak gitu. Jadi nggak monoton, tapi juga ada bunga-bunga yang orang jarang lihat gitu. Jadi banyak, biar kita menarik juga sih kalau yang belum pernah kesini atau penyuka yang banyak suka bunga itu kita tarik, oh ini ada bunga baru. Kita selama 3 bulan pasti ini rolling ganti bunga. Untuk wisata edukasi itu sebetulnya sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena untuk teori sama praktek itu kadang berbeda. Jadi orang-orang itu harus terjun ke lapangan untuk mengaplikasikan teori-teori yang mereka dapat di sekolahan. Apakah benar? Kadang itu ada orang juga yang menguasai teori tapi nggak bisa praktek. Nah itu kenapa penting sekali untuk wisata edukasi yang harapannya itu bisa mengaplikasikan ya pembelajaran yang ada di sekolah. Kalau untuk edukasi orang dewasa sendiri, kita itu nyediain kayak kalau misalkan kita kan ada tema barang bekas juga, kita mengambil dari hal yang enggak berguna, contohnya sampah botol, plastik, itu kita
kita aplikasikan di taman gitu. Kayak dari bahan bekas kan udah nggak berguna, nah kita buat menjadi sebuah karya dan kita taruh di taman. Jadi kalau misalkan yang sadar akan sampah yang nggak berguna, jadi itu mengandung nilai edukasi juga menurut kami. Seharusnya sih bagi pengunjung juga sadar, karena berkunjung di Wonoland, ini ternyata barang kayak gini bisa digunakan lagi loh. Jadi mereka nggak hanya jalan-jalan selfie aja, tapi mereka diharapkan yang datang ke sini itu dapat ilmu, dapat inspirasi gitu ya dari sana. Wisata edukasi merupakan jalur alternatif yang dapat digunakan untuk mempermudah proses belajar anak, seperti yang disuguhkan oleh wisata edukasi Wonoland, di mana praktek lapangan berupa budidaya tanaman, hewan, serta pemanfaatan barang bekas diterapkan dalam wisata edukasi Wonoland. Sehingga semangat anak dalam belajar dapat bertambah, karena suasana yang menghibur dan tidak membosankan menyertai proses belajar mereka. Sebegitu pentingnya wisata edukasi dalam membantu proses belajar anak di masa saat ini, di mana anak-anak lebih banyak belajar dengan teknologi modern, sehingga praktek lapangan dan bersentuhan langsung dengan alam jarang mereka lakukan lagi.